Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, di antaranya yaitu tentang pewarisan. Pewarisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga dan keturunannya, bukan hanya dari segi mental rohaninya, namun juga dari segi materi dan ekonomi juga harus diperhatikan. Dan orang tua harus merasa khawatir terhadap masa depan keluarganya. Menurut Islam, meninggalkan keturunan yang berkecukupan lebih baik dibanding dalam keadaan miskin. Kualitas dan nasab anak keturunan harus mendapat perhatian lebih dari kedua bapak, ibu, dan keluarga. Dan hak seseorang harus sampai ke tangannya. Pewarisan merupakan pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dan ada 3 unsur yang harus ada di dalam pewarisan, yaitu orang yang meninggal, harta milik yang ditinggalkan, dan keluarga yang ditinggal atau ahli waris. Maka dalam pembahasan hari ini yaitu meningkatkan derajat keluarga melalui mawaris. Pengertian warisan atau disebut dengan mawaris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Menurut ilmu fikih dikenal dengan sebutan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan tentang pembagian harta waris dari seseorang muslim atau muslimah yang meninggal. Dalam masalah warisan, di satu sisi terjadi perdebatan di antara para ahli fikih, khususnya perbedaan yang diterima ahli waris laki-laki dengan perempuan. Namun setelah dikaji mendalam, keadilan menjadi kunci jawaban dalam semua aturan Islam. Apalagi laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu kepada para laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Sejalan dengan itu, maka pihak perempuan jika nantinya sudah menikah, suaminya akan mendapat 2 bagian dari keluarganya, sehingga banyak sedikitnya bagian yang diterima seseorang tergantung dari dekat tidaknya nasab dan besar kecilnya peran dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Hikmah adanya hukum waris yang pertama yaitu menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga, menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. Yang keempat, menghilangkan pilih kasih dari orang tua. Yang kelima, melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Kata faraid adalah jamak dari faridah yang memiliki arti yang dibagi. Diambil pula dari kata al-fardu yang berarti bagian. Istilah ini kemudian dipakai secara khusus untuk masalah warisan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, yaitu bagian yang ditentukan. Dan banyak hadis yang menganjurkan untuk mengkaji ilmu faraid atau warisan, yang disebutkan bahwa faraid adalah ilmu yang pertama kali yang akan dihapus dari muka bumi ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang lebih dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka faraid adalah bagian-bagian dalam pembagian harta warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, yang jumlahnya ada 6, yaitu setengah, sepertiga, 2/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Harta warisan hendaknya diberikan kepada ahli-ahli waris yang memperoleh dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Warisan yang memiliki bagian tertentu didahulukan atas asobah ketika membagi warisan. Warisan yang masih tersisa setelah diberikan kepada pemilik bagian tertentu diberikan kepada asobah yang paling dekat dengan hubungan darah.
Jika para pemilik bagian tertentu saling berebut dan tidak ada di antara mereka yang mahjub atau terhalang, terjadilah aul dan bagian mereka berkurang sesuai besarnya aul itu. Jika tidak ada waris yang memiliki bagian tertentu, semua harta untuk asobah, baik satu atau lebih. Menurut Dr. Mustafa Al-Kim, ada 4 penyebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, akibat nasab. Kedua, akibat adanya pernikahan yang sah. Yang ketiga, karena memerdekakan budak. Yang keempat, karena Islam. Sebab-sebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu kekafiran. Kerabat muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu karena adanya pembunuhan atau sebab adanya pembunuhan. Sabda Rasulullah SAW, pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abil Bar. Yang ketiga yaitu perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi apapun ataupun yang diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Dan yang keempat yaitu akibat adanya perzinahan. Seorang anak hasil dari perzinahan tidak berhak mendapatkan pewarisan apapun dari bapaknya, tetapi ia hanya dapat mewarisi dari ibunya. Jangan lupa ya, subscribe. Makasih ya.